Oke, Asatidah, kita akan mulai diskusi kita terkait dengan penyusunan tujuan pembelajaran. Tapi sebelum menyusun tujuan pembelajaran, kita akan bahas dulu terkait dengan bagaimana sih kita merancang pembelajaran di kurikulum Al-Irsyad. Nah, prinsip pembelajaran di kurikulum Al-Irsyad yang pertama adalah kontekstual. Ini juga menjadi prinsip ya di kurikulum Merdeka, tapi khusus di kurikulum Al-Irsyad. Ya berarti sebenarnya ada kesamaan, tapi khusus di kurikulum Al-Irsyad, poin kontekstual ini benar-benar menjadi semacam titik tekan ya, menjadi titik tekan atau poin yang harus benar-benar diperhatikan. Jadi pembelajaran di Al-Irsyad itu harus kontekstual. Apa yang dimaksud dengan kontekstual? Pembelajaran kontekstual adalah pembelajaran yang memenuhi dua unsur. Yang pertama adalah real. Nah, apa yang dimaksud dengan real? Jadi, konsep yang diajarkan oleh asatidzah di dalam kelas itu harus menggambarkan situasi bagaimana konsep tersebut digunakan dalam konteks realitas. Jadi, harus menghadirkan sisi-sisi realitas kehidupan anak-anak. Jadi, konteks yang dibawa itu ada di dunia nyata. Ya, jadi bukan sesuatu yang abstrak. Ya. Kalau misalkan ustadzah ngajar, contohnya cuma ngejelasin rumus-rumus doang, itu abstrak. Tapi kalau realitas, bagaimana rumus itu, konsep-konsep itu dipakai di situasi yang lebih real. Ini mungkin nanti akan kita bahas lebih dalam di slide selanjutnya. Nah, kemudian yang kedua, bermakna. Jadi selain real, juga harus bermakna. Jadi prinsip kontekstual itu tidak hanya sebatas bahwa konsepnya itu dipakai di dunia nyata. Nah, yang poin kedua juga penting, yaitu kebermaknaan. Apakah konsep tersebut digambarkan dalam situasi yang berkorelasi dengan kehidupan anak-anak atau mungkin kepentingan anak-anak. Sebagai contoh, misalkan kalau antum menyajikan pembelajaran matematika tentang misalkan menghitung misalkan lintasan peluru, misalkan bahwa ada nggak di dunia nyata itu peluru yang terbang, ada kan, peluru yang dilempar itu ada. Tapi hal-hal menghitung misalkan titik puncak peluru itu tuh menjadi sesuatu yang bisa jadi nggak bermakna. Ngapain ngitungin titik puncak peluru? Nah, berarti poin kedua terkait dengan kebermaknaan berarti belum terpenuhi oleh pembelajaran asatidzah. Jadi selain real juga harus bermakna. Nah, nanti kita akan bahas lebih dalam. Oke, yang kedua, pembelajaran yang dilakukan harus by design. Apa yang dimaksud dengan by design? Targetnya jelas. Jadi tidak boleh asatidzah itu ngajar asalkan apa sih materinya, habis itu ya di materi ini kira-kira apa aja yang biasanya dibahas, apa yang harus diajarkan ya. Jadi nggak seperti itu. Jadi targetnya harus jelas. Nah, targetnya itu harus sebagaimana sudah dibahas di tadi ya, penyamaan mindset di pembahasan mungkin sebelumnya terkait dengan pemahaman mindset pembelajaran, bahwa target pembelajaran itu harus jelas dan berbasis kompetensi, bukan berbasis materi. Jadi targetnya apa itu harus jelas, spesifik. Terus kemudian assessment. Jadi targetnya jelas, kemudian assessmentnya juga harus berkorelasi dengan targetnya. Jadi sebelum kita memikirkan proses pembelajarannya mau seperti apa, maka kita harus menentukan targetnya mau apa, nanti assessmentnya kayak gimana. Nah, itu harus relate dulu. Kalau itu udah dipastiin relate, udah targetnya udah jelas, assessmentnya udah nyambung dengan targetnya, baru kita mikirin bagaimana nanti pengalaman belajar siswa. Seperti itu. Nah, dua prinsip ini harus menjadi perhatian, kontekstual dan by design. Oke, mungkin langsung saja kita akan bahas terkait bagaimana sih membuat tujuan pembelajaran yang kontekstual. Tujuan pembelajaran harus kontekstual. Kenapa? Karena ketika kita ingin menghadirkan sesuatu yang kontekstual, itu sudah harus dari targetnya gitu. Jadi kalau misalkan kita mau menghadirkan pembelajaran kontekstual kok targetnya nggak kontekstual, ya nggak mungkin pembelajaran yang kontekstual. Nah, bagaimana membuat tujuan pembelajaran yang kontekstual? Oke, kita langsung contoh ya. Contoh ini di tujuan pembelajaran IPAS kelas 4 atau TP ya, TP kelas 4. Nah, biasanya nanti ustadzah akan menemukan CP kan.
Nah, jadi Ustazah akan mendapati CP. Nah, dari CP ini asatidz nanti akan mendapati CP dengan bentuk paragraf. Nah, dari bentuk paragraf itu nanti asatidz analisis ya. Oke, ini sebagai salah satu contoh aja. Mungkin untuk konsep yang akan diajarkan itu yang ada di kalimat pertama. Nah, peserta didik menganalisis hubungan antara bentuk serta fungsi bagian tubuh pada manusia. Ya, jadi ini panca indera ya, konsepnya panca indera. Nah, tujuan pembelajaran yang tidak kontekstual itu yang kayak gimana? Peserta didik mampu menjelaskan fungsi panca indera. Yang gini-gini kenapa menjadi tujuan pembelajaran yang nggak kontekstual? Karena kalau tujuan pembelajarannya kayak gini, asatidz langsung kepikiran. Nanti, berarti kan tadi tahapan pertama kan menentukan tujuan. Habis menentukan tujuan apa? Menentukan asesmen. Kalau seperti ini, asesmen yang paling umum, maka bentuknya akan begini. Misalkan nanti di soal ada gambar telinga misalkan, atau hidung misalkan. Terus nanti ada bulu hidung. Nanti yang bagian nomor 3 disebut, nah pasti nanti pilihannya yang mana nih yang bulu hidung, A, B, C, D, kan begitu. Nah, kegunaan anak-anak belajar tentang panca indera kan bukan itu. Kenapa mereka belajar panca indera? Nah, supaya apa? Supaya mereka tahu, karena mereka kan punya panca indera tuh. Berarti target dari pembelajarannya tuh bukan supaya mereka mau menjelaskan detail bagian-bagian panca indera, enggak. Memang itu harus, tapi itu belum menjadi ending dari pembelajar tentang panca indera. Jadi pembelajarannya itu belum sampai ke titik akhir dari manfaat si anak punya pemahaman panca indera yang baik. Nah, artinya anak-anak itu harus belajar panca indera karena apa? Mereka punya panca indera. Berarti mereka harus belajar tentang panca indera mereka. Supaya apa? Supaya mereka bisa memakai, menjaga, dan merawat panca indera mereka dengan baik. Kalau mereka nggak ngerti, di hidung tuh ada apa aja, di telinga tuh ada apa aja, mana mungkin mereka bisa merawatnya, mana mungkin mereka bisa menjaganya. Kalau pakai sih mungkin karena itu kan naluriah yang pasti mereka bisa pakai lah. Cuman ngerawat sama ininya kan mereka butuh ilmu, butuh pengetahuan nih. Jadi gitu ya. Jadi tujuan yang pertama nggak kontekstual. Pasti nanti soal ujiannya coba jelaskan ini bagian ini namanya apa. Coba jelaskan fungsi telinga. Coba jelaskan. Pasti ke situ. Tapi kalau yang kedua pasti gimana nih cara menjaga telinga? Gimana nih cara ini? Kalau misalkan ada anak nonton TV terlalu dekat, maka menurut kamu gimana? Oh, bagus apa enggak? Tidak bagus karena itu nggak baik untuk mata dan sebagainya. Itu yang penting. Ada hal-hal yang harus diperhatikan nih saat membuat tujuan pembelajaran nih. Yang pertama, perhatikan karakteristik setiap mata pelajaran. Setiap mata pelajaran itu punya karakteristik ya. Contoh nih di matematika tuh ada elemennya bilangan, aljabar, geometri, terus kemudian statistik. Terus bahasa tuh ada elemen menyimak dan sebagainya. Di Pancasila itu ada elemen Pancasila, UUD, NKRI dan sebagainya. Nanti di olahraga ada pengetahuan gerak, ada keterampilan gerak, ada pemanfaatan gerak dan sebagainya itu ya. Jadi masing-masing punya karakteristik. Dan itu asatidz harus benar-benar paham karakteristik pelajaran asatidz masing-masing. Karena kalau nggak bisa memahami, proses analisisnya agak susah nih nanti. Jadi harus dipahami, oke? Yang kedua, elemen CP pada setiap mata pelajaran itu juga harus diperhatikan. Sebagaimana tadi saya juga sudah sebutkan di awal, elemen pada CP itu masing-masing beda dan karakteristiknya juga beda-beda. Di matematika di IPAS misalkan cuma ada 2, pemahaman IPAS sama keterampilan proses. Nah, itu juga bagian yang harus dipelajari dan harus dibaca itu di CP ya. Sebelum tabel CP itu di sebelumnya kan ada tujuan mata pelajaran tertentu, terus kemudian ada rasionalisasi, kemudian juga ada penjelasan tentang elemennya maksudnya apa, itu harus dibaca, oke? Untuk mengetahui karakteristiknya. Terus yang ketiga, konten yang ada pada setiap mata pelajaran dan penerapannya dalam situasi yang kontekstual. Maksudnya gimana? Jadi asatidz itu harus tahu, harus menguasai, misalkan kalau ada materi tertentu, misalkan sistem pencernaan. Nah, asatidz itu harus tahu pemahaman anak-anak tentang sistem pencernaan akan bermanfaat untuk hidup mereka dalam situasi dan kondisi yang seperti apa. Nah, situasi dan kondisi yang seperti apa itulah yang nanti akan diterjemahkan di dalam skenario pembelajaran. Jadi
kontekstualisasinya itu caranya ya dengan memahami konsep yang antum ajarkan itu kegunaannya di dalam realita kehidupan tuh kayak gimana. Ya, setiap konsepnya tuh. Nah, persamaan kuadrat misalkan apa kegunaannya di kehidupan nyata. Terus misalkan belajar tentang nenek moyang bangsa Indonesia, apa kaitannya dengan realita kehidupan anak-anak di masa sekarang dan mungkin masa yang akan datang. Hal semacam itu yang harus dimunculkan dalam pembelajaran. Ya, 3 hal ini tolong benar-benar diperhatikan.